Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini. Tentunya di dunia entertain ya. Jadi kemarin itu kan kita sempat ngebahas soal perseteruan antara Nikita Mirzani dan juga Dr. Reza Gledis ya kan. Kayaknya kali ini kok tambah memanas nih. Ada yang tidak kooperatif, bahkan sampai kasus ini naik ke DPR. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan. Makanya pipinya tembem cabi. Dan informasi lanjutan yang kami dapatkan dari penyidik bahwa terhadap kedua tersangka ini sudah dipanggil, tetapi mereka melakukan pemohonan kepada penyidik untuk ditunda hadir di Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Maret 2025. Ya. Itu memang hak tersangka. Ya, kita harus menghormati azas praduga tak bersalah, ya, presumption of innocence. Dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Apakah dalam penyerahan uang sepengetahuan Nikita atau tidak? Lagian lucu, kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh. Masuk akal Ya nih. kan, dan harus digarisbawahi ya. Si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Pendapat argumen dari Nikita Mirzani masuk akal juga sih gitu loh. Ini kan katanya ada pemerasan sejumlah 4 miliar ya. 4 miliar bukan uang yang sedikit gitu loh. Terus kemudian ini yang digaungkan lagi katanya hal ini sudah ditransfer katanya. Kemudian baru dilaporkan, padahal kalau dipikir logika gitu ya, kalau memang benar ini pemerasan kenapa nggak dari awal pemerasan, maksudnya sebelum uang ini dikasih nih ya, harusnya dilaporin. Kenapa kok setelah uang ini dikasih baru dilaporin? Dan kemarin setelah aku cari-cari informasi gitu ya teman-teman ya, ini menariknya adalah justru Dr. Reza ya, Dr. Reza Gledis ini itu meminta apa istilahnya, awalnya kan itu tanya-tanya gitu loh, berapa untuk endorse Nikita Mirzani. Terus awalnya itu 5 miliar, kemudian minta kortingan lah, jadi pada akhirnya diturunin sampai 4 miliar gitu. Nah kalau pemerasan harusnya tidak seperti itu kan gitu. Itu kemarin argumennya seperti itu teman-teman. Oh ini gengnya ini ya. Oh bentar, sebentar, kayak kenal tuh yang pertama ya. Itu bukannya siapa yang lagi nggak baik juga hubungannya dengan Nikita, padahal dulunya tuh baik banget. Fitria siapa aku lupa, pokoknya Fitria itulah ya gitu. Itu ternyata satu gerombolan dengan Dr. Reza Gledis. Kita tonton dulu aja. Aku tidak mau suzon dulu nih ya. Tidak mau suzon dulu. Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim, berbahaya, overpriced, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding. Itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve sama yang namanya Doktip itu.
undang semua, sedok-tidok-tipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Jadi kita bisa tahu, bisa tahu terang benderang apa sih masalahnya dengan skincare ini ya, yang pada ngambil keuntungan banyak banget tapi pada nipu, pada bohong, pada branding cuma pakai stiker-stiker tanpa BPOM. BPOM juga apa sih kerjanya, bingung gue. Ini yang aku bilang tadi teman-teman. Jadi kasus ini tuh sudah naik di DPR. Kemarin Dr. Reza Gladys dan juga rekan-rekannya ini mengunjungi DPR untuk menceritakan kasus inilah gitu. Nah ini dari Nikita Mirzani, menariknya dia responnya begini. Kalau memang naik di DPR, kok bisa nih bahasnya cuma dari satu sisi saja? Ya kan harusnya diundang semuanya tuh, biar tahu gitu loh, biar tahu dari segala sisi nih. Oh sisi Dr. Reza ini seperti ini argumennya, sisi Kak Niki seperti ini, sisi Doktif seperti ini. Jadi kayak ini kan clear jadinya gitu loh, nggak kok melihatnya dari satu sisi aja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian sepakat dengan ini atau kalian punya argumen lain teman-teman? Nikita Mirzani tersangka, harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Nggak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Oh. Itu endorse. Dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Oh, karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang berat sebelah uang, gitu ya. tapi berpihak pada yang tengah. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal buat perdata aja, karena Nikita kan jelas ada rumahnya. Tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Karena itu bisnis daripada media sosial dan TikToker maupun Instagram. Tapi banyak yang bilang katanya ini dalam kasusnya kita ini adanya kejanggalan Bang dalam segi laporannya sendiri. Kalau Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Apalagi tadi Abang menjelaskan bahwa hal itu sebuah yang wajar gitu karena dalam sistem kerja endorsement juga ya Bang ya. Iya, wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya, biar saya laporin balik ini. Siapa yang mengganggu nih kita? Sebenarnya kita nggak minta tolong aku sih, tapi kalau aku lihat pintasnya seperti itu. Tapi kalau menurut Abang sedikit miris nggak sih Bang? Apalagi beliau kan baru bertemu kembali dengan anak-anaknya. Ya, kembali. Namanya terus angin loh. Masalah ini. Namanya angin loh. Ada keterkaitan ya kira-kira? Ya ini subjektifnya ada. Ini Farhad Abbas sudah memberikan komentarnya mengenai kasus ini teman-teman. Kalau menurut Farhad Abbas ya, beliau ini kan seorang pengacara juga, cukup janggal di balik penetapan tersangkanya Nikita Mirzani gitu. Karena harusnya ini kan melewati beberapa tahap. Kok ini langsung ujuk-ujuk gitu loh, ujuk-ujuk jadi tersangka. Dan itu pun sebenarnya dulu juga pernah Nikita respon juga, kayak responnya nyantai banget gitu loh soal penetapannya dia sebagai tersangka, karena dia tetap mengatakan kalau uang itu sebagai uang endorsannya beliau gitu loh, bukan sebagai
pemerasan gitu. Dan memang katanya Nikita dan juga Mail, karena yang tertangkap itu yang jadi tersangka bukan cuma Nikita saja, tapi ada juga Mail, rekan Nikita, itu mengklaim kalau punya buktinya. Jadi punya rekaman suaranya di mana itu menjelaskan secara gamblang uang itu tuh tujuannya untuk apa. Dan katanya di dalam percakapan itu juga ada kalau Mail itu mengatakan, pokoknya ada yang mengatakan bertanya kepada Dokter Reza, serius nih mau bungkam Nikita gitu loh. Ada percakapan itu, tapi katanya itu tidak diindahkan oleh pihak berwajib. Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan Kak jalan 3 sayang? Aku juga bisa guys jadi istri soleh, tergantung pasangannya. Istri soleha aku bisa jadi istri soleha. Aku juga bisa guys jadi istri soleh, tergantung pasangannya. Istri soleha aku bisa jadi istri soleha. Oke, jadi selain soal kasusnya berseteru dengan Dr. Reza Gladys ya teman-teman, ini ada yang lagi rame lagi barusan gitu, karena statementnya Nikita yang mengatakan bahwa Nikita itu sedang hamil, katanya seperti itu. Bahkan ada juga nih yang bertanya, hamil siapa bapaknya gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Kita tunggu aja. Siapa tahu itu cuma buat bercandaan gitu loh. Karena saya ingat Nikita tuh pernah mengatakan semakin dia itu diserang ataupun ditanya-tanya seperti itu bakal diladenin terus. Kecantikan yang viral banget ya, yang sering bikin kontennya itu dia banyak asistennya, ada banyak gitu ya. Terus habis gitu lemari bajunya tuh ada komputernya gitu kan. Kalau mau apa lihat dicari dulu bajunya ini matching sama apa. Nah itu tepatnya di mana gitu ya. Nah ini juga kakaknya ya, dia dokter kecantikan, dan juga kakaknya Krisdiana, suaminya Siti Badriah. Jadi ini pokoknya viral banget lah ya. Nah ini kemarin dia baru membagikan kisahnya bahwa ternyata ada nih salah satu karyawannya dari yang banyak itu ya kan, asisten-asistennya itu ada salah satu tuh yang ternyata secara mengejutkan ya, deg-degan gitu ceritanya, pernah atau sering ngirimin foto-foto seksi ke suaminya Dokter Reza yang juga dokter juga ya, padahal ini suami istri ini kemana-mana selalu barengan gitu, bisa-bisanya ya kan. Langsung itu gimana cara ketahuannya ya. Coba kita lihat ini postingannya Dokter Reza Gladys ya. Ini ada di TikTok, ada di Instagram juga. Sulit untuk ungkapkan ke kalian semua, bahkan sulitku untuk mencerna karena 2 minggu kemarin masih shock. Awalnya nggak mau cerita, tapi cukup aku aja yang patah hati. Kalian jangan. Tapi aku percaya mungkin dengan aku share bisa jadi efek jerah buat pelaku ya. Ada satu perempuan yang sedang berusaha mengambil kebahagiaan orang lain, kebahagiaan keluargaku, kebahagiaan anak-anakku, dan demi kebahagiaan dia. Dan ternyata katanya, jeng ya. Keluarganya itu membenarkan perbuatannya yang aku ketahui saat aku bertemu mereka. Kebahagiaan yang mau dia ambil adalah kebahagiaan bosnya sendiri. Iya, perempuan ini adalah karyawan aku dan suamiku yang aku sayangi, seperti ingin menghancurkan keluarga yang sangat penuh kasih sayang ini, katanya gitu. Ini berikutnya ya. Jadi ada chat yang isinya foto yang menurut aku nggak sewajarnya dikirim oleh seorang karyawan kepada atasannya, apalagi suami orang, dan jelas-jelas tahu itu suami orang. Nah iya emang, kan sekarang nggak peduli itu suami orang gitu kan ya. Maksud istri orang juga kadang juga nggak peduli. Kenapa aku sampai menghilang 2 minggu? Pertama pasti karena masih mental ya, kena mental. Kok bisa, ada apa? Traveling kan otak istri kemana-mana ya. Aku telusuri dulu semua, aku cari jawabannya, baru aku berani share. Jadi suamiku datang ke rumahnya, ngajak wanita itu untuk klarifikasi, tapi dia lebih galak, marah-marah. Kenapa dia nggak berpikir saat dia kemarin sedang berusaha diperhatikan suami orang, katanya gitu. Istri mana yang tidak syok ada perempuan yang mengirimkan foto tanpa busana? Padahal aku dan suamiku jarang berjauhan, kita kerja bareng, dan seperti yang kalian lihat di media sosial, alhamdulillah keluargaku, suamiku penuh perhatian dan cinta. Bahkan sampai terakhir aku tahu ada seorang yang mengirim chat dan foto tidak wajar. Setelah 2 minggu aku cari semua, alhamdulillah aku dan suamiku baik-baik aja. Ya alhamdulillah baik-baik aja ya. Sebagai pengingat juga, ternyata nggak semua orang suka dengan keharmonisan rumah tangga orang sekitarnya, bahkan berniat menghancurkan walaupun orang itu karyawan kita sendiri. Serem banget ya.
Itu dia juga share tuh chat-chatannya. Ini chat-chatannya si Dokter Reza sama karyawannya itu untuk menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bos yang baik banget kok. Orang karyawannya sakit dia perhatiin gitu ya. Oke. Kalau tadi kita bicara soal kasusnya Nikita Mirzani, selain itu soal yang tadi katanya hamil tadi, sekarang ini Dokter Reza Gladys ini juga lagi ada masalah juga. Kalau ini ada kaitannya dengan rumah tangganya. Yang kalau kita baca dari tadi kita dengerin gitu ya. Katanya nih, ada seseorang yang ingin merebut, alias ya pelakor lah ya gitu, merebut suaminya Dr. Gladys ini. Dan bahkan Dr. Gladys melalui postingannya itu mengatakan kalau dia pernah mengetahui perempuan ya karyawannya itu mengirimkan foto yang tidak patut ya untuk dikirimkan ke bosnya, katanya seperti itu. Kita coba dengerin dulu aja ya. Ke dokter apa segala macam. Terus sampai ada apa sih, kayaknya suaminya pernah bahkan datang ke rumah sakit pada saat dia dirawat supaya si karyawan ini nggak bingung urusan pembayaran gitu. Ya mungkin itu kali ya, begitu suami Dokter Reza datang membantu urusan pembayaran, terus dia ngerasa kayak dia perhatian banget gitu ya. Kali ya kan. Coba ada apalagi yang mau ditampilkan, coba kita lihat komentar netizen ya. Komentar netizen. Oh terus terakhir akhirnya Dokter Reza nggak mau bahas lagi. Pantesan kita hubungi dia nggak mau ini ya, nggak mau merespon. Kayaknya dia cuma mau share habis itu udah. Karena mungkin sakit hatinya atau sedihnya itu karena dia ngerasa bahwa ini dia orang yang udah dia percaya, dia sayang, dia rawat. Mesti istilahnya tuh dia tuh merasa dirinya udah bos yang baik, kok masih ada ya gitu yang jahat. Padahal udah baik, udah tahu ini keluarga gitu, dan itu karyawannya kan tahu ini keluarga gitu ya kan. Kok iya gitu. Dan apalagi katanya kalau Dokter Reza didukung sama keluarganya. Doa itu. Komentar netizen coba kita baca. Hah? Ya emang gitu. Aduh, harus curigain lakinya juga nggak sih? Aduh. Ya ini yang jadi parah ya kan, pikirnya jadi traveling kemana-mana. Mungkin cuma digodain, jadi akhirnya suaminya yang dicurigain ya. Masuk akal juga sih. Karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Kalau semisalkan kalau di pikiranku sekarang ini, kalau semisalkan oke lah ada yang mengirim foto tapi sama suaminya Dr. Gladys ini diabaikan, ya tidak akan berlanjut. Begitupun juga sebaliknya. Kalau ada foto ini terus kemudian direspon juga, ini ya jatuhnya dua-duanya salah dong. Ya kan, nggak bisa menyalahkan satu pihak saja ketika ada respon juga dari suaminya. Jadi salah satu opini yang digiring sama mereka adalah Doktif meraba-raba suaminya. Kapan Doktif lakukan itu, DRZ atau DRM? Tuh, tahu nggak kamu DRZ? Suami kamu yang sering kirim foto ke Doktif, gimana? Dan Doktif nggak ladenin. Kita tadi baru aja kepada loh ya membahas ini. Yang merasa sebagai DRM yang bolak-balik ingin menemui Doktif, 3 kali mengunjungi rumah Doktif, ngotot pengen ketemu sama Doktif, mengunjungi rumah dan kliniknya Doktif. DRM. Karena Doktif nggak pernah ketemu sama DRZ-nya, nggak pernah, ya. DRM. Pada saat kita ketemu, apakah pernah Doktif meraba-raba kamu seperti yang saat ini terdengar di masyarakat? Apakah pernah seperti itu, Mas? Coba ngomong. Tidak pernah, Dok. Jadi setiap Doktif menemui laki-laki ya, Doktif pasti ada saksi. Ya, jadi salah satu saksinya DRM, kamu ingat sama laki-laki yang di belakangnya Doktif? DRM pasti inget dong. Jangan pura-pura deh, nggak inget. Gitu. Ya, jadi laki-laki ini yang di belakangnya Doktif, dia adalah saksi yang menemani Doktif. Gitu. Jadi salah satu opini yang digiring sama mereka adalah Doktif meraba-raba suaminya. Kapan Doktif lakukan itu, DRZ? Berat nih. Kapan mulai lagi ya fitnah Doktif ya? Kalian itu kayaknya mencari cara, segala macam cara dengan halu-halunya kalian. Doktif fitnah ini, tuntut Doktif. Kamu nemuin Doktif kok. Kamu yang ngotot temuin Doktif. Kenapa jadi sekarang kamu balik-balik cerita? Gitu. Ya? Ditanya, kenapa sih banyak musuhnya? Karena mereka ingin nipu kalian semua, guys. Mereka tuh takut kismin. Takut banget, pengen terus nibulin kalian. Dan Doktif nggak mau, Doktif nggak rela. Kurang apa kalian kayaknya? Sudah sekian tahun kok. Kan kalian sudah banyak banget nibulin masyarakat bertahun-tahun. Nanti akan Doktif kirim satu video. Korban dari mereka berdua. Sekarang kamu pingin menggiring opini.
dan ingin menghancurkan Doktif dengan segala fitnah-fitnah kalian. Doktif nggak takut? Ya, itu saksinya ada, nggak pernah Doktif raba-raba. Apalagi gini, giringannya opininya kalau Doktif ngegodain suami kamu. Ingat nggak? Ya kan? Yang penting apa tuh? Yang penting pakai celana, itu kan? Diingetin tuh. Digiring seolah-olah Doktif itu godain lakinya. Ngapain nami kami cuma bayi? Ngapain? Gitu loh. Ya, heran, kok bisa kalian giring kayak begitu? Tahu nggak kamu, DRZ? Suami kamu yang sering kirim foto ke Doktif, gimana? Ternyata selain karyawannya Dr. Gladys ini, ada seseorang yang disebut-sebut nih, orang yang dituduh ya meraba-raba suaminya Dr. Reza Gladys ini, dan mencengangkan sekali pengakuan dari Doktif yang katanya bukan Doktif nih yang meraba-raba, tapi suami Anda tuh yang sering kirim. Padahal tadi aku bilang kan, barusan banget. Kalau misalkan ini direspon sama suaminya, berarti ya nggak bisa, yang disalahkan cuma karyawannya aja. Gimana deh, kalau menurut kalian aja gimana teman-teman semuanya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.